Saya pesan sama istri saya, "Anak-anak jangan saya masuk ya," gitu. "Ini dibikin pintu, aku kunci nggak apa-apa ya," kayak gitu-gitu. Heeh heeh heeh. Kalau sekarang udah nggak pernah saya kunci, gitu. Nggak apa-apa. Oh. Saya sih nggak tahu persis apa ya, tapi saya tahu itu nggak baik, gitu ya mungkin ya Mhm. point of view-nya ya. Saya ngerasa, kalau kalau misalnya lagi fokus ngerjain, terus abis itu ada distraksi kecil, kenapa saya harus merasa marah ya? Mhm. Nah, ini break disadarin, oh mungkin karena saya memang ya makanya balik lagi ya, kalau kita dasarnya memang, bersih, bersih itu gimana ya, dasarnya memang kita kuat gitu ya, nggak apa-apa ini bagus kok, biasa aja kok, normal itu tuh. Nah itu tuh nggak akan keganggu Mhm gimana-gimana. mhm. Bagaimana dengan berarti kita juga punya to do list hari ini dong? Oh iya, iya. Heeh, jadi kita juga punya to do list yang bisa kelihatan untuk ngelihat apa yang kita kerjakan supaya juga abis ini apalagi ya gua gitu tuh. Yes, yes. Nah ini kita Mmm. ngomongin produktivitas ini nih ya, produktivitas lah ya mungkin Iya ya, iya bukan iya. hanya soal kerjaan ya, produktivitas mental nih Iya sebetulnya. iya. Jadi ada yang namanya to do list, ada yang namanya, job Job desk. desk, Nah, ini nah. beda nih teman-teman ya. Job desk itu sesuatu yang tiap hari kita lakuin gitu kan. Mhm mhm. Sebagai pebisnis kita harus ngapain, sebagai karyawan kita harus ngapain, Mhm. sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun gitu ya teman-teman, kita punya rutinitas harian. Yap. Nah, tetapi ada project-project yang kalau udah selesai di checklist gak dikerjain lagi. Iya. Nah, itu namanya to do list. Oke. Nah, dua-duanya harus jalan, gitu. To do list itu atau project biasanya itu bisa diselesaikan dengan action-action yang dilakuin dengan rutin setiap hari berdasarkan job desk-nya tadi itu. Tapi Mmm. dia bisa berubah, bisa bisa ganti Mhm. hal kayak gitu terus, Mhm mhm. tapi yang dikerjain sama, Iya betul. gitu. Nah, yang kita perlu punya dua-duanya. Perlu punya Oke. dua-duanya. Dan ini perlu dipunyai bukan cuman untuk satu point of view ya. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin manifestasi, teman-teman bisa pilih area apapun, ini juga harus dikerjain di area apapun, Oke. gitu. Bukan Nah, cuma di kerjaan. ya berarti kehidupan sehari-hari pun kita bisa implementasikan dong? Oh bisa, Yes bisa, yes bisa yes banget. yes. Untuk membangun hubungan sama anak saya, gimana? Ah ini project, Oke, gitu kan. iya To iya do list iya. hariannya apa? Ya, Ah, dibikin gitu. dibikin, nemenin misalkan gitu Bener. kan. Belakangan juga nih ada yang nanya, "Mas ini gimana ya caranya supaya, pasangan saya mau ikutan belajar?" Heeh Nah kan heeh gitu heeh ya. heeh. Nah ini project, dibikin to do list-nya kan gitu Oke. ya. Supaya nanti nggak tiba-tiba, aduh udah 3 bulan yang lalu punya ide itu belum ngapa-ngapain. Nah Iya. tahu-tahu udah 3 bulan aja lewat Mhm gitu. mhm. Coba kalau dibikin to do list sederhananya kan, ajak nonton YouTube Kedamaian Iya misalkan iya gitu iya kan. iya. Terus dikasih buku apa gitu ya, diajak, melihat kebaikan sebuah kelas Mhm misalnya mhm gitu, mhm mhm. apapun. Akhirnya dia nanti jadi belajar lewat podcast, belajar lewat buku, belajar lewat kelas, Oh. dan mulai mendapatkan perubahan, Oke. Nah, gitu. daily rutinnya dilakukan seperti tadi, checklist yang di mana, dilihat apa yang kira-kira mengganggu kita gitu ya, Yes, ditulis. ngecek, apa yang mendistraksi kita untuk kehilangan fokus gitu ya. Misalnya, Mhm, oh ini calon kehilangan fokusku, oh berarti ini gue cek, oh ini yang menghilangkan fokus, di list dan dijauhkan dari sekitaran kita ketika iya, kita kerja gitu ya. yes, betul betul. Tapi memang ya itu, sensasi yang munculnya ini langkah penting harus teman-teman ikutin juga, Mhm gitu. mhm mhm. Bukan cuman sekedar, "Oh iya nih," kayak tadi Mas Iwan nih misalnya Mhm. ya, "karena ada Son Goku nih mungkin nih," gitu ya, atau Mhm. "karena mobil-mobilan nih," gitu Mhm ya, mhm. atau "karena temen nepok nih," gitu kan jadi Iya. keganggu. Tapi sebetulnya keganggu atau tidak, nah ini kita satu level lebih dalam ya, Ya. itu seizin kita loh tanpa sadar. Oke. Ada orang yang nggak keganggu soalnya. Oh, berarti list-list tadi itu bisa berkurang dong kalau misalkan kita Bisa bisa tidak perlu diapa-apain bahkan. ah. Yes, kalau kita sudah paham sebetulnya apa rasa di balik sensasi terganggu itu, Mmm. gitu. Kadang-kadang ya tadi, kita terganggu itu cuman karena kita insecure misalnya. Iya. "Ah, gangguin banget sih," gitu. Heeh heeh. Padahal kan nggak apa-apa, bisa kan ada orang yang digituin nggak keganggu, Iya. gitu. Tadi malam nih, saya webinar kan di Kedamaian ID ya. Mhm. Terus di tengah-tengah webinar, anak saya masuk, jebret, terus "Papa," gitu kan, Mhm. Elfatan. Iya. Terus dia lihat ke layar, lihat, Elfatan, Heeh gitu. heeh. Ah, ya Itu udah, lagi live? lagi live Oh. lagi live lagi live dan Heeh direkam. heeh heeh heeh. Ya udah cuman, sini Nak," gitu. "Iya bener itu Fatan," gitu. "Iya iya iya iya." Udah balik lagi. Hmm. Tuh digendong mama, balik lagi Heeh ke heeh. mamanya, keluar, "Oke dadah dadah," oke. Heeh. Oke teman-teman lanjut, set materi.
saya baru ngeh kalau ada yang komen, "Ih mas, kalau saya itu ke distract loh." Iya, saya enggak. Oh Gitu. iya. Saya enggak loh. Oh iya ya? Dan respon orang bisa beda-beda loh. Dan dia bilang, kalau itu anak saya mas, saya kesel. Eh, Dia bilang gitu. Ada yang bilang kayak gitu. wah, nyambung nih kita nih ngobrol ini. Iya Itu terjadi, benar. Mas Iwan. Jadi ya makanya balik lagi ya. Kalau kita dasarnya memang bersih itu gimana ya? Dasarnya memang kita kuat gitu ya, nggak apa-apa ini bagus kok, biasa aja kok, normal itu tuh. Nah itu tuh nggak akan keganggu gimana-gimana gitu. Saya tetap lagi ngeflow, lagi ngajar gitu kan, lagi ratusan orang yang lihat live kan. Dan ya udah lanjut gitu, di tengah-tengah slide kepotong, lanjut kalimat berikutnya persis setelah itu gitu. Jadi udah aja gitu. Lanjut lagi. Nah, teman-teman mungkin notice gitu ya. Keganggu nih. Wah gimana nih? Karena dia punya asosiasi kan. Ini database dia di masa lalu, kalau terjadi sama dia kan harusnya nextnya gini dong ininya kan. Kok Mas Fadli enggak? Gitu. Kalau gue sih marah nih gitu kan. Kok gak kesel sih Mas? Gitu. Nah kayak gitu-gitu orang. Nah itu secara sengaja awalnya Mas dilatih seperti itu? Ya itu dilatih Mas Iwan. Kan saya live udah ratusan kali ya. Dan di awal ada fase di hidup saya di mana saya pesan sama istri saya, anak-anak jangan saya masuk ya gitu. Ini dibikin pintu, aku kunci nggak apa-apa ya, kayak gitu-gitu. Kalau sekarang udah nggak pernah saya kunci, gitu, nggak apa-apa. Selain anaknya udah mulai ngerti, papahnya memang sering kali live kerja gitu ya. Selain itu juga kalau misalnya kan saya ruangan itu kan kaca gitu kan, dan tanpa sunblast. Jadi kan orang lewat ke toilet, orang apa gitu, saya nggak akan distract. Udah mulai nyaman aja gitu, nggak apa-apa gitu. Normal. Gitu. Oke, berarti memang harus disadari juga dan memang kita perlahan menghilangkan itu, menormalkan itu bukan sebuah distraksi gitu ya. Bukan sebuah distraksi. Nah itu yang mahal adalah magic momennya ketika menyadari kalau kenapa sih sebenarnya kok saya terganggu. Gitu. Oh, saya sih nggak tahu persis apa ya, tapi saya tahu itu nggak baik gitu ya mungkin ya, point of view-nya ya. Saya ngerasa kalau misalnya lagi fokus ngerjain, terus abis itu ada distraksi kecil, kenapa saya harus merasa marah ya? Nah ini break, disadarin. Oh mungkin karena saya memang ini kan gue lagi kerja, hargain dong. Kurang penghargaan mungkin. Disadarin, diterima, diikhlaskan gitu. Nah ketika pendalaman sensasi itu dilakukan Mas Iwan, habis itu hilang distraksinya. Benar. Gitu. Oke, saya jadi paham nih. Jadi langkah panjangnya itu yang harus saya lakukan gitu ya. Gitu. Misalnya nanti terjadi lagi nih, misalnya nih Mas Iwan lagi fokus ditepok sama Mas Teguh nih. Gitu. Terus dia cuman ke toilet, cuman nepok doang. Iya, suka ganggu. Cuman lewat nepok, pada pengen ke toilet kan gitu. Nah, kalau sudah benar-benar disadari, ditepok cuman, lanjut lagi. Tetap kerja. Gitu. Nggak apa-apa. Nah, jadi dua hal ya. Dari eksternalnya kita beresin, dari internalnya lebih penting diberesin. Itu dia. Gitu. Wah, sangat penting. Wah, ini banyak karena gini, jujur juga ini sih bukan di saya. Ini menolak, bukan gila yang jelek-jelek bukan gua, temen cerita gitu. Sebut saja. Gitu. Dia itu mungkin kita juga tahu mudah banget ke distraksi dia itu orangnya. Jadi mungkin mungkin ada permasalahan-permasalahan di luar kerjaan yang masuk di dalam kerjaannya, pasti dong. Kita kan di pagi sampai sore kan dunia kerja gitu loh. Mungkin di luar itu dia punya permasalahan gitu. Jadi suka ke bawah dan bengong. Ketika dia bengong itu dia mikir. Bengong langsung tahu orangnya. Oke. Dan sering kedapatan juga dia sambil main game di jam kerja gitu. Suka ditegur gitu. Mau jam berapa, jam main game dulu lah gitu, gini gitu. Oh ya gitu. Tapi nggak lama, padahal pekerjaannya juga sangat ringan, tidak berat gitu. Udah di set pekerjaannya tidak terlalu berat gitu. Yang dirasa gue juga beres ini mah dalam 2 jam 3 jam gitu. Nah itu berarti dia harus sadari dulu dan baru dia juga meng-clearing permasalahan-permasalahan itu, atau gimana Mas? Yes, betul. Itu mungkin dalam kondisi yang menurut gue ya, ini udah cukup parah ininya. Kekosongannya. Gitu. Kekosongannya cukup parah. Yang sering kali kita bahas, ini salah satu abundance block sebetulnya. Salah satu mental block yang menghalangi produktivitas. I see. Gitu. Jadi
Perasaan kosong, perasaan sepi, perasaan kurang dicintai, perasaan kurang dianggap gitu ya, perasaan kurang diakui, itu adalah dasar-dasar rasa seseorang tidak fokus sebetulnya, Hmm. gitu. Nah, Hmm, ini hmm, hmm. hubungannya perlu teman-teman ngerti dengan jelas ya. Karena dari situ distraksi kecil dibesar-besarkan tanda kutip, Oke. gitu. Oh, paham. Karena dirasa sama dia, gua nggak dihargai, nggak dihargai lah atau tidak dicintai. Ketika rasa itu, kan gua nggak dihargai, harusnya lu marah dong. Ah, gitu-gitu Heeh. kali ya. Iya, 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 iya. Jadi Oh, marah nih gua harus marah mungkin kayaknya harusnya nih, gua marah gitu-gitu. nih, Ya, gitu. Harga diri nih, gitu. yes, gitu. Jadi itunya dulu yang perlu disembuhin, gitu. Oke. Kebutuhan untuk dicintai, dimengerti, dihargai, gitu ya, diterima, Mhm, mhm. diberesin dulu. Karena kalau masih ada perasaan yang negatif seperti itu, ya nggak selesai. Iya. Bahkan mungkin tidak hanya dalam dunia pekerjaan kali, di hari-harinya pun akan terjadi seperti itu Akan terus. terjadi itu bukan Heeh, tentang kerjaan doang gitu. heeh. Dia punya pasangan dia bisa bengong, Iya, dia punya kegiatan apapun lagi nyetir bisa bengong, iya, bahaya kan? bahaya. Gitu. Iya, iya. Apa aja bisa kejadian kayak gitu. Wah, Nah, ini jadi ngobrolnya panjang dan agak di balik itu kayaknya agak personal. Tapi sangat nyambung banget karena ini terkait dengan productivity gitu. Tapi gini, Mas, kan saya kan nonton banget nih, kedamaian.id, hari-hari gitu ya. Ada nggak sih Mas Fadli ngebahas tentang, yang namanya produktivitas gitu? Dan karena gini, kan saya ngerasa, banyak juga orang di luar sana gitu ya, di luar kita gitu ya, banyak banget orang yang mungkin ya kerjaan ya kayak saya bilang tadi, "Enggak, gue produktif-produktif aja," tapi tanpa sadar dia kerjaannya keteteran, tidak terpenuhi gitu. Ada nggak sih Mas, materi-materi yang, mungkin di Kedamaian ID ini dibahas tentang productivity gitu? wah, kalau secara spesifik belum ada sebetulnya Mhm, Mas Iwan. mhm. Cuman kita dalam proses membangun satu program ini yang kayaknya memang banyak banget yang butuh tentang fokus ini ya, tentang Mhm, produktivitas, tentang mhm. gimana caranya kita bisa terus bertahan lama dengan nyaman tanpa kelelahan, Iya. gitu. Nah, bahkan ini dalam waktu dekat ya ketika video ini kita rekam nih teman-teman hari ini kita lagi set up sebenarnya ide-ide untuk bikinnya jadi sebuah webinar khusus, Oh, oke, gitu. oke, Dan oke. dalam beberapa hari lagi mungkin kita akan bikin webinar ini dan ini gratis ya teman-teman ya. Jadi nggak tahu saya nanti teman-teman nontonnya berapa lama setelah ini upload gitu ya. Mhm, Tapi kalau misalnya teman-teman tonton ini segera karena Anda subscribe gitu, Anda mhm. dapat notif gitu ya, maka teman-teman mungkin akan bisa langsung ngelihat link pendaftarannya di bawah di kolom deskripsi. Oke, Kalau oke. enggak atau mungkin udah kelewat ya Mhm, teman-teman bisa ngobrol aja sama teman-teman konsultan edukasi ya yang _EC ya di kolom deskripsi teman-teman cari. mhm. Nanti bisa nanya sesi terdekatnya yang live lagi kapan atau misalnya bisa minta rekamannya Oke. Nah, gitu. saya pengen tanya Ini juga, khusus nih. terkait itu apa aja sih yang dibahas sekitar seputaran apa sih, Mas? Jadi, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang training fokus, training produktivitas tuh banyak di mana-mana. Mhm, mhm. Cuman di Kedamaian ID ini kan erat kaitannya dengan psikologi ya, Iya, bukan hanya tentang teknik iya. gitu loh. Nah, kita akan combine dua-duanya Mas Iwan. Wow, Jadi oke. tentang gimana teman-teman bisa belajar fokus itu dari bukan hanya tentang, tadi tuh kan kalau misalnya kita nyatat apa aja yang terdistract itu kan teknik, Iya, ya kan? yes. Tapi kalau ngerasain kenapa kita terdistract itu psikologis. Iya, Nah, betul. kombinasi dari keduanya ini dan menurut saya ini yang penting. Teknik itu kecil pengaruhnya terhadap Mhm, perubahan diri seseorang. mhm, Tetapi mhm. kalau kita masuk sampai ke bawah sadarnya dan dengan teknik-teknik yang tepat, dengan cara-cara dan langkah-langkah yang tepat, Mhm. itu beneran bisa merubah total seseorang, Permanen. gitu. Permanen, Wih, jangka panjang. wih, Jadi wih, wih. mungkin harapan saya ya, ini bisa jadi satu hal yang juga bisa ikut mencerahkan Nusantara kita Iya, lah iya. ya, bikin kita punya hidup lebih damai bukan Wih, hanya secara merinding nih. apa namanya, stres, depresi nggak cuman gitu Heeh, ya, nggak heeh, cuman tentang cari duit, tapi heeh. tetap juga tentang gimana caranya kita bisa fokus membangun hidup kita. Fokus jangka Wow, panjang untuk wow. apa ya, mendamaikan dunia, wah Iya. misalnya gitu kan, Kenapa saya ngeri. merinding? Karena apa yang bahasan kita tadi itu karena menyangkut 2 hal tadi gitu. Teknik juga dan si rasa ini juga berarti itu arah psikologi ya. Yes, Dan itu kalau misalnya kita beresin, itu ini menurut saya yang gua ikutan sih kayaknya. Karena, ketika itu diberesin dan itu akan permanen, kita iya, cuma bukan hanya fokus. Fokus itu taruhlah angka 1.
Tapi ketika ini kita lakukan terus-terus bisa jadi 2, 3 kali, 4 kali lebih fokus daripada yang kita Iya. lakukan. Bener Mas Iwan. Wow. Dan ini mungkin buat teman-teman ya, saya tahu subscribernya Kedamaian ID ini kan pinter-pinter ya teman-teman ya. Secara umum teman-teman tahu harus ngapain. Permasalahannya kok nggak dilakuin. Oke. Nah, itu kan sebenarnya tentang psikologis teman-teman. Kayak apa misalnya untuk sehat. Nah, kita kan tahu yang namanya sehat harus cukup tidur, makan yang teratur dan bergizi gitu kan, olahraga kan Iya gitu. betul. Tapi ya ada aja yang skip kan Iya gitu ya. betul. Ada aja ntar deh gitu kan. Ntar deh Wah besok iya, aja deh toleransi gitu kan. itu tuh. Iya, Toleransi aslinya itu begitu. tuh. Nah, artinya kan gini, kita nggak bisa selamanya mengandalkan teknik, selamanya mengandalkan niat. Teman-teman perlu bener-bener beresin sampai ke bawah sadarnya. Nah, di webinar itu nanti kita akan Beresin. melalui itu step by step bareng-bareng. Wah, Gitu. itu asik sih, asik. Karena gini tadi ngomong sebentar. Jadi kan saya kan apa yang Mas Fadli ngomong tuh muter di kepala saya gitu kan. Teknik itu kan banyak. Jadi kan gini, tau nggak? Cara dalam 30 hari badan besar. Kan ada di Instagram gitu kan. Iya. Save dulu. Tahu nggak di Instagram berapa banyak orang yang nonton Instagram yang di save, ditonton lagi, nggak pernah. Pasti scroll tetap. Jadi maksudnya Iya. orang nge-share gitu, tapi lo lakuin nggak gitu. Yes. Itu abundance block namanya, Mas Iwan. Jadi ada satu abundance block yang berhubungan dengan karir dan keuangan spesifik ini ya, yang berhubungan dengan satu hal spesifik, clutter namanya, kekacauan. Jadi orang tanpa sadar numpukin hal yang pada akhirnya akan bikin dia kacau. Iya. Gitu. Dan itu bukan cuma di medsos loh Mas Iwan. Barang-barang di rumah. Iya, coba. jadi hoarding ya, apa ya sebutannya? Iya, hoarding bener. Iya, gitu. hoarding ya. Jadi kayak aduh nih kotak makan sayang kalau dibuang, cuci simpen siapa tahu kepake. Toto udah 30. Waduh, gitu. ada lagi yang kayak gitu temen. Kantong-kantong belanja nih kan sekarang di kota-kota besar di Indonesia udah gak ngasih plastik kan. Paper bag. Jadinya dikasihnya paper bag sama tote bag yang bahan kan gitu ya. Itu kan selalu kasirnya mau sekalian kantongnya Kak. Kan gitu ya. Aduh banyak gak bawa kantong. Ya deh. Iya deh. Kan. Habis itu nyampe rumah bukannya dibuang tapi disimpan. Saya lumayan 3.000 kan gitu ya. Ntar bisa dipakai. Padahal faktanya nggak lo pakai. Tahu-tahu udah ada 40 gitu. Nah, itu tuh juga ya. Wow. Semua loh yang nanggung-nanggung setengah rusak, mainan anak lah gitu ya. Panci lah gitu ya. Baju. Coba nih buat teman-teman ya yang belum pernah dengar teori ini, teman-teman, ini biasanya itu 70-80% bajunya udah nggak dipakai dalam setahun terakhir. Betul. Cuman bolak-balik di 30% aja. Iya. Gitu. Apalagi yang lemari yang atas doang yang dipakai. Nggak pernah yang scanning ke bawah. Ini nggak pernah dipakai nih. Ya, kan ada yang kayak gitu kan. Tapi ada yang orang yang atas dipakai. Atas ya kan yang disetrika doang kan itu. Yang di bawahnya juga jadi apa? Iya. Gitu. Bayangin kan kalau adalah kan cuman kalau beli baju 3 berarti yang 3 disumbangin kayak disedekahin kayak atau dijual kalau bagus gitu kan. Jadi lemarinya tetap segitu gitu. Pakaian saya tuh tetap setumpuk udah segini nih. Gitu ya. Yang udah lama-lama isinya cuman 25-30 paling banyak lah gitu ya. Udah nggak ada lagi tumpukan lain. Gitu. Jadi kalau udah ada baju bagus nih, itu berarti yang lama harus ngalah. Gitu. Keluar dari lemari. Gitu. Keluar dari lemari. Nah, itu berarti berhubungan juga dengan produktivitas ya? Berhubungan banget. Tanpa orang sadar loh itu. Kan gak ada hubungannya sama kerjaan. Nggak ada. Jadi dia akan selalu kepake kalau mobil tuh horsepowernya kepake. Oke. Jadi RAM-nya nih kepake terus. Iya. Gitu. Jadi ada background apps. Iya itu tuh emang nguras baterai apalagi iPhone tuh. Aduh ampun. Background apps yang tidak di close, yang looping terus gitu jalan terus. Nah itu sama teman-teman. Dan itu hal besar menurut saya gitu. Jadi kayak pulang, lu capek. Padahal cuman karena ngelihat sesuatu yang berantakan tapi nggak tahu mau mulai dari mana beresinnya atau ntar aja lah gampang nunggu libur. Tapi tidak pernah datang weekend kosong. Oh iya, weekend ada acara lagi gitu kan. Jadi udah minggu depan situ numpuk semuanya berantakan. Padahal harus disengajakan waktu untuk ngeberesin itu. Yes. Wah itu mindset sih itu. Kapan ya? Dalam waktu dekat ya webinarnya ya. Wah. Teman-teman datang dulu lah coba ya. Nanti kalau mungkin teman-teman dapetin jadwalnya di dalam deskripsi di bawah video ini gitu ya. Teman-teman langsung daftarin segera. Kalau enggak ngobrol sama teman-teman EC. Oke. Wah, ini banyak sih sebenarnya di kepala pengen ditanyain lagi tapi mungkin di video berikutnya ya Kak. Terkait ini sih soalnya banyak juga ya terkait productivity itu kan tidak hanya
tidak hanya tentang fokus ke kita doang, banyak hal-hal yang lain gitu. Mungkin yang nanti akan saya tanyakan nih ke Mas Fadli gitu kan. Mungkin di video berikutnya kali ya kita tanya lagi. Oke. Mas Fadli, thank you banget Sama-sama, tentang Mas Iwan. membahas productivity-nya. Semoga teman-teman yang nonton sampai akhir, thank you banget juga nih. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, Amin. gitu. Kalau gitu kita lanjut lagi di video berikutnya. Bye bye. See you.